ketika kita sudah mengecek kadar kolesterol, asam urat ataupun gula darah, itu kita dengan lebih mudah untuk menentukan di mana posisi bekam itu berada. Nah, mari kita coba cek dulu. Yang pertama kita akan coba cek kadar kolesterol kita ya. Dan di sini saya akan coba cek kadar kolesterol dalam diri saya sendiri. Pertama kita harus membutuhkan sarung tangan untuk sterilisasi alat. Jadi kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan di sini saya menggunakan Sensi Glove. Ya. Yang kedua, pen device atau pen tusuk dan juga lancet. Lancet ini digunakan untuk sebagai penusuk pengambilan darah. Lalu kita membutuhkan check up-nya. Di sini saya coba ambil dari Family DR untuk cek kolesterolnya. Dan sebelum kita coba cek kolesterol, kita menggunakan mesin ini. Kita cek dulu. Di sini kodenya adalah C0C2. Ya, kita coba cek dulu. Dan ini disesuaikan dengan posisi dari strip yang akan kita gunakan, C0C2. Kita masukkan C0C2. Sudah balance. Lalu kita ambil kadar kolesterol strip kita 1. Sudah terpasang. Kita gunakan alkohol pad, fungsinya untuk membasahi ataupun supaya steril juga tangan kita. Kita ambil di ujungnya, pas posisi. Kita menggunakan jarum pen blood lancet dengan 28G. Itu harus kita lakukan karena yang akan kita masukkan adalah titik dari vena. Ya, kita coba. Jangan lupa kita bersihkan dengan tisu. Kita tusukkan. Sudah, dia keluar. Dan coba kita cek berapa kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh saya. Dia berjalan. Biarkan dulu selama 25 detik. Dia akan berjalan sendiri. Sudah 8. Ketika dia berbunyi beep, itu tandanya sudah selesai. 207. Kolesterol saya adalah 207 dan batas untuk kolesterol adalah 150 sampai 200. Ya, berarti kolesterol saya di sini agak lumayan tinggi. Ya, kadar kolesterol sudah. Lalu yang kedua, kita coba cek untuk kadar asam urat. Bagaimana cara pengecekannya? Yang pertama kita akan mengambil mesin asam urat. Dengan menggunakan Family DR juga, karena produk yang kita gunakan one by one. Jadi Family DR menggunakan satu tipe mesin di mana asam uratnya sendiri, kolesterol sendiri. Dan untuk gula darah kita menggunakan beda. Ya. Ya, sekarang kita ambil untuk stripnya buat asam urat. Dia punya kode 9951. Kita cek dulu kodenya. Kodenya 11951. 9951 masuk kode dari strip yang akan kita gunakan. Untuk strip, dia memiliki banyaknya kurang lebih sekitar 5 strip. Sedangkan kolesterol dia memiliki 10 strip dan harganya lebih mahal di kolesterol.
masukkan 9951, sama kodenya 9951. Kita butuh tisu basah kembali atau namanya alcohol pad. Kita coba di sisi kirinya lagi ya, tetap di posisi telunjuk. Sudah, kita bersihkan. Darah keluar, kita coba cek berapa kadar asam urat yang ada dalam tubuh saya. 15 detik. Biarkan dulu, biarkan dia bergerak. 4, 3, 2, 1. 4,6. Kadar asam urat dalam diri saya adalah 4,6. Berapakah kadar asam urat untuk normal umumnya? Normal umum kadar asam urat itu 4 sampai 7. Dan saya alhamdulillah posisinya nomor 4,6. Insya Allah normal ya. Karena apabila sampai di angka 7 itu sudah menandai tanda-tanda agak bahaya. Biasanya kisarannya badan terasa pegal di daerah sendi, tangan dan juga kaki. Terakhir kita akan mencoba cek untuk kadar gula darah. Berapa kadar gula darah yang bisa kita cek dalam diri saya? Kita coba. Untuk kadar gula darah, saya menggunakan diabetes check up. Produk dari Accu-Chek lumayan mahal, dari Accu-Chek. Ya, isinya sebenarnya masing-masing pen dia memiliki 1. Ya, cuma karena saya terapis di dalam bekam, saya menggunakan 1 pen saja. Oke, kita ambil kadar untuk gula darah. Ya, dia isinya kurang lebih 10 strip. Dan dia tidak boleh lama-lama ya, teman. Cara memasukkannya seperti biasa. Posisi panah harus kita masukkan di atas seperti ini. Dia akan menyala. Ya, sudah menyala. Kita ambil sisinya lagi. Sekarang dari tengah kita coba. Dia tidak boleh terlalu lama. Oh, ya. Kita sentuh, kita celupkan. Ya. Proses. Berapa kadar gula darah saya? 108. Alhamdulillah. Kadar gula darah saya 108. Berapakah kadar gula darah yang bisa di dalam tubuh kita? Total kadar gula darah yaitu 76 sampai 110. Jadi semua yang ada dalam tubuh saya insya Allah normal. Asam uratnya 4,6, kolesterolnya 200 dan kadar gula darahnya 108. Insya Allah aman ya. Untuk sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk pengecekan dari beberapa tipe sebelum kita melakukan proses bekam. Jadi kita menggunakan cek kolesterol, cek asam urat, dan juga cek gula darah untuk menentukan posisi kondisi si pasien. Apakah si pasien itu gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ataupun asam uratnya tinggi. Sebelum kita menentukan titik-titik bekam mana yang akan kita lakukan, target-target yang harus kita lakukan atau kita bidik, kita menentukan juga diagnosa awal. Dan sebelum semuanya ini biasanya saya menggunakan cek darah untuk tensi. Kita gunakan Omron. Ya, semuanya digital kita punya supaya valid. Jadi one by one, ini satu supaya valid. Jadi ketika kita menentukan penyakit si pasien, apakah dia kolesterol ataupun asam urat ataupun gula darah, kita dengan leluasa untuk bidikannya. Semoga
ketika kita menggunakan diagnosa analis yang pas, yang tepat, itu bisa membuat si pasien merasa lebih ringan badannya, lebih enak. Kenapa? Karena bidikan kita, target kita pas. Kolesterolnya tinggi, maka kita akan menggunakan titik yang lebih banyak di daerah-daerah tertentu supaya kadar kolesterolnya turun. Begitupun untuk asam urat. Asam uratnya tinggi, maka kita menggunakan beberapa bidikan di posisi tangan ataupun posisi kaki supaya lebih maksimal. Gula darahnya tinggi, begitupun akan kita lakukan di posisi bagian depan. Bidikannya akan lebih banyak. Dan semua bidikan-bidikan itu dipengaruhi oleh medical check up. Makin bagus valid medical check up-nya, maka bidikan kita akan lebih valid. Dan semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat sehat di mana berada. Wassalamualaikum.